Nafsu, selingkuh dan cerai, benarkah sesederhana itu? Di masa sekarang, berita tentang retaknya rumah tangga terasa seperti menu harian, selingkuh, nafsu, dan cerai. Seakan-akan hubungan manusia hari ini semakin rapuh, dan hanya menunggu waktu untuk pecah di tengah godaan yang semakin mudah diakses. Namun, pertanyaannya, masalahnya benar-benar sesederhana itu, atau jauh lebih dalam dari sekadar nafsu? Nafsu hanyalah pemicu, bukan akar. Ia seperti api, bisa hangat jika dikendalikan, bisa membakar jika dibiarkan liar. Nafsu ada pada setiap manusia, tetapi tidak semua manusia jatuh karenanya. Yang membedakan adalah pondasi, apakah hubungan dibangun atas cinta yang dewasa, atau sekadar ketertarikan sesaat. Apakah pasangan berproses untuk tumbuh, atau hanya saling menuntut untuk merasa cukup? Selingkuh muncul bukan hanya ketika seseorang menemukan orang ketiga, tetapi ketika nilai komitmen mulai kalah oleh kebutuhan untuk merasa diakui, diinginkan, dipuji, atau dianggap penting. Banyak perselingkuhan tidak dimulai dari niat, tapi dari kosong yang dibiarkan lama, perhatian yang hilang, komunikasi yang hambar, atau perasaan tidak dihargai dalam hubungan. Ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi, nafsu punya ruang untuk berbicara. Lalu, cerai menjadi akhir yang paling sering terlihat. Namun perceraian tidak terjadi hari itu juga ketika perselingkuhan terungkap. Perceraian dimulai jauh sebelum itu, saat dua orang berhenti saling memandang sebagai kawan seperjuangan. Saat kedekatan diganti rutinitas, saat kritik lebih banyak daripada apresiasi, saat diam menjadi jarak, dan jarak menjadi dingin. Realitas pahitnya adalah, kita hidup di era, cukup tinggal cari yang baru. Ketika hubungan menjadi tidak nyaman, bukan diperbaiki dulu, tapi langsung ditinggalkan. Padahal, tidak ada pasangan yang tidak diuji. Tidak ada hubungan yang selalu mulus. Tidak ada cinta yang akan bertahan tanpa orang-orang yang mau memperjuangkannya. Namun, penting juga disadari bahwa cerai tidak selalu buruk. Dalam beberapa kasus, bertahan justru lebih merusak daripada berpisah. Tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Beberapa adalah penyelamatan. Tapi satu hal yang harus diingat, jangan menjadikan nafsu sebagai alasan untuk mengakhiri, dan jangan menjadikan pelarian sebagai solusi untuk luka yang belum selesai. Jadi, apa yang dibutuhkan hubungan hari ini? Bukan hanya cinta, tapi kedewasaan. Bukan hanya setia, tapi juga sadar dan hadir. Bukan hanya komitmen di lisan, tetapi komitmen melalui tindakan. Nafsu mungkin menggoda, kesempatan bisa datang kapan saja, dan dunia akan selalu sibuk menawarkan pelarian. Tetapi tidak ada kebahagiaan yang lahir dari sesuatu yang diperoleh dengan cara menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Pada akhirnya, hubungan bukan tentang tidak pernah tergoda, tetapi tentang memilih untuk tidak jatuh ke dalam godaan. Dan pernikahan bukan tentang tidak pernah bermasalah, tetapi tentang dua orang yang berani menyelesaikannya bersama.